Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Mutaharo pada mata kuliah Asuhan Kebidanan, Pranikah, dan Prakonsepsi. Kali ini, dalam satu waktu ini kita akan belajar bersama sharing informasi terkait dengan screening dan evidence-based prakonsepsi. Sebagai latar belakang, kita ketahui bersama bahwa kesehatan reproduksi menjadi titik awal perkembangan kesehatan ibu dan anak yang dapat dipersiapkan sejak dini, bahkan sebelum seorang perempuan hamil dan menjadi ibu. Kesehatan prakonsepsi merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan antara perempuan dan laki-laki selama masa reproduksinya. Perawatan kesehatan prakonsepsi berguna untuk mengurangi risiko dan mempromosikan gaya hidup sehat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Screening pada masa prakonsepsi ini sangat berguna dan memiliki efek yang positif terhadap kesehatan ibu dan anak. Penerapan kegiatan promotif, intervensi kesehatan preventif atau pencegahan, dan kuratif atau pengobatan ini sangat efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, sehingga membawa manfaat kesehatan untuk remaja, baik perempuan maupun laki-laki selama reproduksinya, baik sehat secara fisik, psikologis, sosial, terlepas dari rencana mereka untuk menjadi orang tua. Nah, terdapat manfaat screening prakonsepsi, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah komplikasi dalam kehamilan dan persalinan, mencegah kelahiran mati atau stillbirth, kemudian mencegah kelahiran mati, prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah, mencegah terjadinya kelahiran cacat, mencegah infeksi pada neonatal, mencegah kejadian underweight dan stunting sebagai akibat dari masalah nutrisi ibu, mengurangi risiko diabetes dan penyakit kardiovaskuler dalam kehamilan, serta mencegah penularan Human Immunodeficiency Virus atau HIV dari ibu ke janin, menurut WHO 2013. Nah, untuk screening prakonsepsi ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga kita sudah bahas kaitannya dengan screening pranikah, hampir sama nggih. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada calon pengantin perempuan ini bisa dimulai dari penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tekanan darah, pemeriksaan lingkar lengan atas, dan pemeriksaan penunjang terdiri dari urin, HB, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, seperti Kabupaten Kebumen itu juga screening prakonsepsi pada calon pengantin itu wajib untuk pemeriksaan seperti hepatitis, kemudian golongan darah, kemudian HIV, dan juga sifilis ya. Kemudian pemberian imunisasi adalah imunisasi, yaitu imunisasi TT, serta di sini bukan berarti ibu calon pengantin ya, wanita calon pengantin ini harus diberikan imunisasi TT, namun harus dilakukan analisa kebutuhan terhadap imunisasi TT tersebut. Jikalau memang sudah terpenuhi 5 dosis TT ya tidak perlu diberikan kembali. Kemudian suplementasi gizi, yaitu berupa asam folat dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Kemudian juga konsultasi kesehatan dan konsultasi psikologi. Beberapa evidence base terkait dengan asuhan prakonsepsi diantaranya yang pertama menurut Dean et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa
berat badan ibu hamil sebelum hamil adalah faktor yang sangat signifikan yang berkontribusi terhadap komplikasi dalam kehamilan dan persalinan. Perempuan yang underweight pada periode prakonsepsi berkontribusi 32% lebih tinggi terhadap risiko kehamilan prematur, yaitu sebanyak 32%. Kemudian pada perempuan dengan obesitas berisiko 2 kali lipat mengalami preeklamsi dan diabetes gestasional. Dan perempuan dengan obesitas lebih dari 2 kali lipat berisiko, maksudnya perempuan dengan obesitas ini berisiko 2 kali lipat mengalami preeklamsia. Nah, kemudian pendapat yang lain, hasil penelitian dari Pendergast and Humphrey tahun 2014 menyatakan bahwa status gizi dan kesehatan ibu sebelum, selama, dan setelah kehamilan mempengaruhi pertumbuhan awal anak dan perkembangannya sejak dalam kandungan. Kehamilan dengan kekurangan energi kronis atau KEK menyebabkan kejadian stunting pada anak-anak sebesar 20%. Makanya di awal pada screening itu dilakukan pengukuran pada lingkar lengan atas perempuan calon ibu. Penyebab lain dari sisi ibu antara lain ibu yang memiliki perawakan pendek, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan kehamilan pada remaja. Kemudian menurut Dentley et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa pentingnya screening status anemia pada masa prakonsepsi adalah agar dapat diketahui kadar hemoglobin pada calon pengantin, sehingga bila terjadi anemia defisiensi zat besi, dapat dilakukan upaya pengobatan sebelum terjadi kehamilan. Jadi nanti termasuk pemberian vitamin atau suplementasi Fe itu disesuaikan dengan kadar Hb pada wanita sebelum prakonsepsi atau sebelum menikah. Nah, pelaksanaan screening prakonsepsi di Indonesia ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dan menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta memperoleh bayi yang sehat. Sasaran pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2014 adalah remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur. Nah, ini menurut Dean et al. Kembali tahun 2014 bahwa fungsi dari screening prakonsepsi adalah untuk mengetahui status kesehatan fisik dan emosional ibu dan pasangan sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan intervensi untuk menyiapkan kehamilan yang optimal. Mayoritas pasangan memang merencanakan kehamilan dapat merasakan manfaat screening prakonsepsi, baik bagi mereka yang hanya ingin memberikan yang terbaik bagi bayinya, maupun sebagai upaya mengurangi kondisi yang dapat membahayakan kehamilan. Kemudian menurut Dentley et al. Tahun 2014, bahwa pentingnya screening status anemia pada masa prakonsepsi adalah agar dapat diketahui kadar hemoglobin pada calon pengantin, sehingga bila terjadi anemia defisiensi besi dapat dilakukan upaya pengobatan sebelum terjadi kehamilan. Nah, kemudian menurut Wahabi et al. 2010, screening diabetes mellitus pada masa prakonsepsi bermanfaat terhadap pengelolaan gula darah yang lebih baik sebelum terjadi kehamilan, pemberian suplementasi asam folat 3 bulan sebelum konsepsi, kondisi metabolik yang lebih baik selama kehamilan, menurunnya risiko
dan menurunnya angka kematian bayi sehingga secara tidak langsung mengurangi komplikasi pada kehamilan. Nah, menurut Manakan dan Sutan tahun 2017 menyatakan bahwa screening HIV pada pasangan sebelum menikah itu terbukti mengurangi penularan HIV. Nah, ini menurut Lassi et al. 2014 menyatakan bahwa imunisasi selama periode prakonsepsi dapat mencegah banyak penyakit yang mungkin memiliki konsekuensi serius atau bahkan terbukti fatal bagi ibu atau bayi yang baru lahir. Menurut Opon et al. Tahun 2017, ibu hamil biasanya tidak menyadari bahwa dirinya hamil pada awal kehamilan. Sehingga suplementasi asam folat lebih baik diberikan sebelum hamil. Suplai asam folat yang tepat dari masa prakonsepsi, kehamilan dan laktasi sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan janin yang tepat. Asam folat adalah zat yang paling penting dalam unsur-unsur sel-sel pembagi karena memainkan peran penting dalam sintesis DNA. Pada awal kehamilan, permintaan asam folat yang tidak disintesis dalam tubuh manusia meningkat. Asam folat yang dapat dipenuhi melalui pasokan makanan yang kaya asam folat ini hanya sekitar 150 sampai 250 mikrogram. Nah, kemudian menurut Wen et al. Tahun 2016 bahwa kekurangan asam folat meningkatkan risiko terjadinya kecacatan saraf tabung atau neurotube defect, bibir sumbing, dan Down syndrome. Gangguan metabolisme folat ini juga dapat menyebabkan hiperhomociteinemia dan komplikasi yang lebih sering terjadi pada kehamilan seperti keguguran berulang, pertumbuhan janin terhambat, dan juga preeklamsi. Lassi et al. 2014 juga menyatakan bahwa masalah kesehatan mental ibu sering tidak terdiagnosis dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara kesehatan mental remaja yang buruk dan kehamilan yang buruk terhadap kesehatan janin. Perawatan prakonsepsi untuk kondisi kejiwaan seharusnya selalu diupayakan pada wanita subur untuk mengidentifikasi adanya gangguan jiwa. Demikian sedikit yang bisa saya sharingkan terkait dengan evidence base pada masa prakonsepsi. Nanti ibu-ibu bidan bisa mencari sendiri literatur yang lain. Terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.